Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Joy Antonio Tarigan, siswa ekstensi dengan NRP 184010452. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas tentang struktur modal ataupun capital struktur, yaitu tentang mata kuliah manajemen keuangan strategik. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham dan laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar yaitu utang atau debt financing. Teori struktur modal. Terdapat beberapa teori menyangkut struktur modal, diantaranya adalah pertama, pendekatan tradisional, kedua, pendekatan Modigliani dan Miller, yang ketiga, equity market timing, yang keempat, trade-off, yang kelima, pecking order, yang keenam, asimetri informasi dan signaling, dan yang terakhir adalah keyakinan. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Selanjutnya kita membahas tentang teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori Modigliani dan Miller tanpa pajak. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu yang pertama, tidak terdapat agensi cost. Yang kedua, tidak ada pajak. Yang ketiga, investor dapat berhutang dan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Yang keempat, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. Yang kelima, tidak ada biaya kebangkrutan. Yang keenam, earning before interest and tax EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Dan keenam, para investor adalah price takers. Dan terakhir, jika terjadi kebangkrutan, maka aset dapat dijual pada harga pasar atau market value. Teori Modigliani dan Miller dengan pajak. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis, dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Selanjutnya, teori equity market timing. Teori yang diungkapkan oleh Baker dan Brugler tahun 2002 ini mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan akan menerbitkan equity pada saat market value tinggi dan akan membeli kembali equity pada saat market value rendah. Praktik ini yang kemudian disebut sebagai equity market timing. Tujuan dari melakukan equity market timing ini adalah untuk mengeksploitasi fluktuasi sementara yang terjadi pada cost of equity terhadap cost of other form of capital. Menurut Baker dan Brugler, struktur modal adalah hasil kumulatif dari usaha melakukan equity market timing di masa lalu. Baker dan Brugler tahun 2002 menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang rendah adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value tinggi. Dan perusahaan dengan tingkat hutang tinggi adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value rendah. Baker Brugler menggunakan market to the book ratio, yang umumnya digunakan sebagai proksi untuk mengukur kesempatan investasi. Namun dalam teorinya market to the book ratio juga digunakan untuk melihat apakah nilai suatu ekuitas itu overvalued atau undervalued. Baker dan Brugler membangun suatu model variabel, yaitu External Finance Weight Average Mark-to-Book Ratio. Variabel ini adalah rata-rata tertimbang dari market to the book ratio suatu perusahaan di masa lampau. Variabel ini digunakan oleh Baker dan Brugler untuk melihat usaha dari suatu perusahaan dalam melakukan equity market timing. Selanjutnya itu teori trade-off. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Myers tahun 2001, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak taksil
dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Biaya kesulitan keuangan financial distress adalah biaya kebangkrutan, bangkrut cost, atau reorganization, dan biaya keagenan atau agency cost yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Trade-off theory adalah dalam menentukan struktur modal yang optimal, memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan, agency cost, dan biaya kesulitan keuangan financial distress, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan systematic information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak atau tax shield mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan atau cost of financial distress. Trade-off teori mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghemat pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat probabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajak dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam kenyataan, jarang manajer keuangan yang berpikir demikian. Donaldson tahun 1961 melakukan pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat probabilitas yang tinggi cenderung rasio utangnya rendah. Hal ini berlawanan dengan pendapat trade-off theory. Trade-off theory tidak dapat menjelaskan korelasi negatif antara tingkat probabilitas dan rasio hutang. Selanjutnya, teori pecking order. Teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Sebagai spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, karena kebijakan dividen yang konstan, digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibanding dengan pengeluaran investasi pada saat tertentu dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Dan yang terakhir, 4, yaitu jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran seperti obligasi convertible, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir. Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menggunakan dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario urutan hierarki yang disebutkan dalam pecking order teori. Penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Hamid tahun 1992 dan Singh tahun 1995 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berutang dalam membiayai perusahaannya. Hal ini berlawanan dengan pecking order teori yang menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan hutang terlebih dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal. Selanjutnya itu ialah teori asimetri informasi dan signaling. Asimetri informasi, yaitu teori ini mengatakan bahwa dalam pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dan dari pihak lainnya. Menurut teori ini, ada asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak luar. Sedangkan signaling mengembangkan model di mana struktur modal atau penggunaan utang merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada investor. Manajer bisa menggunakan utang lebih banyak sebagai sinyal yang lebih kredibel
Karena perusahaan yang meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor juga diharapkan akan menangkap sinyal tersebut dengan pemahaman bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Dan yang terakhir, teori keagenan. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free cash flow. Jika perusahaan menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan gas dari perusahaan untuk membayar bunga. Untuk melakukan perhitungan yang benar mengenai struktur modal, perusahaan perlu menggunakan software akuntansi online semacam jurnal. Jurnal merangkum semua pencatatan keuangan perusahaan Anda ke dalam sistem akuntansi yang bisa digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai kebutuhan perusahaan kapanpun dan dimanapun. Dengan teknologi cloud dan sistem keamanan yang telah terverifikasi, jurnal akan menjaga data keuangan Anda tetap aman tanpa takut menghadapi risiko kehilangan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain terdapat beberapa faktor, ialah pertama struktur aktiva, kemudian ukuran perusahaan, growth, opportunity, dan probabilitas, dan yang terakhir risiko bisnis. Struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan utang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal, yang pertama tidak ada pajak penghasilan, kedua tidak ada pertumbuhan, tiga pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Yang keempat adalah perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Berikut beberapa rumus yang digunakan menghitung biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan. Yang pertama, menghitung return obligasi KI sama dengan I per B, di mana KI return dari obligasi, I bunga utang obligasi tahunan, B nilai pasar obligasi yang beredar. Yang kedua, menghitung return saham, KE sama dengan E per S, di mana KE return saham biasa, E laba untuk pemegang saham biasa, E sama dengan O kurang I, sedangkan S nilai pasar saham biasa beredar. Dan yang ketiga, menghitung return bersih perusahaan, KO sama O per V, di mana KO return bersih perusahaan sebesar biaya modal rata-rata minimal, O laba operasi bersih, V total nilai perusahaan. Diketahui nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham atau V sama dengan B per S. B plus S, sedangkan KO merupakan tingkat kapitalisasi total perusahaan dan diartikan sebagai rata-rata biaya modal. Oleh karena itu, KO dapat dirumuskan sebagai berikut. KO sama dengan KI B bagi B plus S plus KE S per B plus S. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan yang ada. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.